Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Purwanti, NIM 0498585157. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Ini kita diberikan data ya, nomor 1 ini ada 50 data yang mencakup kecepatan dan jarak yang ditempuh sebuah mobil. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung rata-rata kecepatan mobil, menghitung rata-rata jarak dan standar deviasinya menggunakan R ya. Ini saya mengerjakan dengan RStudio. Pertama-tama langkah yang kita lakukan yaitu menginput data yang kita punya ya. Di sini ada 50 data. Kita input pertama variabel kecepatan, lalu yang kedua variabel jarak. Ini ya, kita input. Nah, setelah itu soal yang 1A ini kan kita diminta mencari rata-rata kecepatan mobil. Rata-rata kecepatan mobil itu adalah min ya, rata-rata itu kan min. Ini min, tinggal kita running. Rata-rata kecepatan mobil adalah 17,5. Lalu yang B-nya soalnya adalah rata-rata jarak yang ditempuh oleh mobil. Nah, untuk rumus rumusnya itu min dengan variabelnya jarak. Jadi kita sudah masukin ya variabel jarak ya. Tinggal kita kasih perintahnya itu min. Kita running. Nah, sini didapat rata-rata jarak adalah 42,28 meter. Kemudian yang soal C, standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Nah, standar deviasi itu kan standar deviasi jarak ya. Nah, di sini kalau di R ini sudah ada ya, dia langsung rumusnya itu SD aja, langsung SD dengan variabel. Nah, ini standar deviasinya 24,76. Ya, ini soal nomor 1. Kemudian kita ke soal nomor 2. Nah, ini dari soal nomor 1 ini kita diminta untuk membuat plot. Yang A itu dibuat scatter plot. Kemudian yang B-nya untuk diinterpretasikan hasil scatter plot. Nah, untuk membuat scatter plot kita menentukan dulu sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Di sini sumbu X-nya kita tentukan kecepatan dan sumbu Y-nya kita tentukan ini jarak. Kemudian ini untuk judulnya ya, scatter plot kecepatan dan jarak. Kemudian ini untuk warnanya dari si plotnya itu. Plot itu bentuknya nanti akan kita lihat ya, di sini kan jadi dia titiknya ini kan plot ya, plotnya berwarna biru, scatter plot kecepatan dan jarak. Lalu yang soal B-nya ini kan diminta untuk interpretasi scatter plot. Karena dari sini kelihatan ya, di sini ada satu data pencilan ya, nih data yang ekstrim. Kalau dilihat dari data ini, data inputan datanya. Ini kan data yang ekstrim itu ada di kecepatan ya, di kecepatan. Kita lihat di sini di kecepatan. Nah, ini kecepatan dia data yang ekstrimnya nih di sini nih 114. Nah, ini di sini. Ini data ekstrim jadi terlihat ya. Kalau lewat scatter plot ini terlihat ada data pencilannya. Kemudian bisa dilihat ini pemusatan datanya ada di sekitar jarak 20 dan 40 ya di sini. Ini pemusatan datanya di sini, kemudian persebaran datanya juga di sini ya. Dan ini bisa dilihat ini semakin jauh ya jaraknya nih. Dan di sini semakin jauh jaraknya maka kecepatannya ini semakin cepat dia mobilnya. Kecepatan mobil semakin cepat. Jadi ini bisa disimpulkan ini berbanding lurus ya. Jadi semakin jauh jarak yang ditempuh mobil, maka kecepatan mobilnya ini akan semakin cepat.
interpretasi dari sekitar plot ini. Kemudian yang C-nya kita diminta untuk membuat histogram untuk data kecepatan mobil dan interpretasi histogram tersebut. Nah, untuk histogram, untuk R ini perintahnya adalah his. Nah, tinggal ini judulnya histogram data kecepatan mobil. Kita tentukan sumbu X-nya ya. X-nya itu kecepatan, Y-nya ini frekuensi atau ini ya, banyaknya ya kecepatan, namanya barangnya. Frekuensi di sini ini banyak ya, bukan jarak ya. Jadi ini misalkan nih di kecepatan 20, ini interpretasinya maksudnya di kecepatan 20 ini ada sekitar 40 kali dia kecepatannya mencapai 20. Nah, jadi paling banyak itu di 20 ya kecepatan. Nah, di sini, nah kalau di sini kan kelihatan ya. Ini sekitar 0 sampai 20 itu yang paling sering, yang paling banyak frekuensinya ya. 0 sampai 20 ya di sini. Yang banyak frekuensinya 20. Jadi ada 4 ya. Kemudian nah di sini ada yang kecepatannya itu di antara 100 sampai 120. Ini ada tapi dia sedikit ya, frekuensi ini sekitar 1 atau 2. Nah di sini sih sebenarnya 1 ya kalau data di sini, tapi kalau dari informasi sekarang ya sekitar 1 atau 2 data. Ada yang di kecepatan 100 sampai 120. Kemudian di 20 sampai 40 ini juga ada sekitar 7 atau 8 nih. Kalau di jumlah itu berarti 6 ya. 6 data yang ada di kecepatan 20 sampai 40. Ini yang soal nomor 2 ya sudah jawab. Kemudian yang nomor 3, ini kita diminta untuk menghitung koefisien keragaman ya, CV coefficient of variance, nilai ujian matematika dan bahasa Inggris. Ini saya sudah menghitung ya. Akan diketahui ini kan nilai matematika Thomas kan diketahui 80, terus rata-rata nilai matematikanya itu 75. Standar deviasi matematikanya 10. Kemudian CV untuk ujian matematika dulu ya, kita hitungnya rumus CV itu kan standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Itu rumus untuk CV atau coefficient of variance. Jadi hasilnya 13,33%, 10 dibagi 75 kali 100%. Kemudian untuk CV-nya bahasa Inggris, ujian bahasa Inggris. Nah, diketahui kan nilai rata-rata bahasa Inggris 70, standar deviasinya 8. Jadi CV-nya itu 870 dikali 100%. Jadi hasilnya 11,43%. Nah, jika ini kalau di R itu bisa kita langsung sudah ada rumusnya, jadi tidak perlu menghitung pakai ini, dia sudah punya fungsi CV sendiri, coefficient of variance. Nah, tinggal kita masukkan saja variabelnya. Pertama variabel ini ujian matematika. Variabel yang kan CV itu kan yang dibutuhkannya itu adalah nilai rata-rata dan nilai standar deviasi. Jadi kita masukkan variabel pertama rata-rata, ini untuk matematika dulu ya. Variabel rata-rata, kemudian yang kedua variabel standar deviasi. Masukkan kita dulu. Nah ini sudah ya, masuk variabelnya. Kemudian yang kedua untuk bahasa Inggris, jadi variabelnya rata-rata bahasa Inggris dan standar deviasi dari bahasa Inggris. Nah ini sudah kita memiliki dua, tinggal kita hitung. Yang pertama kita menginginkan coefficient of variance-nya nilai matematika ya. Nah kalau tadi kan kita pakai rumus nih, kalau yang ini. Nah kalau yang di R sudah punya fungsinya sendiri. Nah ini sama sebenarnya ini. Yang tinggal SD, ini kan ini variabelnya kan SD, standar deviasi matematika sama rata-rata. Tinggal kita masukin aja ini rumusnya nih, dikali 100 itu 100% ya. Yang kita masukkan rumusnya seperti ini sekarangnya. Koefisien keragaman matematikanya 13,33%.
Untuk yang bahasa Inggris sama ya, rumus CV itu standar deviasi dibagi rata-rata, hasilnya 11,43% dan menggunakan kalkulator. Kemudian video pelaksanaan tugas analisis dan visualisasi data dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.